Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu dengan kita di acara Ngasik, Ngobrol Asik Volume 1. Di Ngobrol Asik kali ini kita akan membahas tentang akuntansi mudharabah nih, teman-teman. Nah, topik kita pada hari ini sangat penting karena ini berkaitan dengan transaksi yang biasanya dilakukan di kehidupan sehari-hari kita, yaitu akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 405. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang banget ya kita bisa diskusi kembali. Akad mudharabah ini tuh sering banget digunakan dalam praktik keuangan syariah, terutama oleh lembaga keuangan syariah sendiri. Betul, jadi di sini kita nggak cuma bicara tentang teori, tapi juga gimana pencatatan dalam akuntansi. Jadi buat kalian yang belajar atau bekerja di bidang ini, wajib nonton sampai akhir ya. Dan kita akan bahas bareng-bareng mulai dari definisi, prinsip, sampai perlakuan akuntansi di kedua sisi, yakni dari sisi pemilik dana dan juga dari sisi pengelola dana. Oke, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu mungkin ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Lutfi Zulfikar Majid dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2023. Nah, di sini aku tidak sendiri nih teman-teman. Aku ditemani oleh pemateri-pemateri yang tidak kalah hebat. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Halo semuanya, aku Delia Rumcayati dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2023. Aku Akila Aulia dari program studi akuntansi angkatan 2003. Dan aku Alvaro Zafran Parananta dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2023. Nah, oke teman-teman, karena udah perkenalan semua nih, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Baik, mungkin kita mulai dari yang dasar-dasar dulu aja kali ya. Sebenarnya apa sih akad mudharabah itu? Jadi mudharabah itu adalah akad kerja sama antara dua pihak. Yang pertama itu syohibul mau atau pemilik dana. Lalu yang kedua itu pihak kedua itu adalah mudorib, si pengelola dana. Keuntungan dalam mudharabah ini dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana selama tidak ada kelalaian dari mudorib. Nah, akad ini bisa berbentuk mudharabah muqayyadah yang dibatasi jenis usaha atau lokasi, atau mudharabah mutlaqah yang fleksibel tanpa batasan. Nah, ada juga variasi lain seperti mudharabah musyarakah, di mana mudharib juga menyertakan modalnya dalam usaha. Oke, mari kita kupas lebih dalam nih teman-teman. Tadi kan sudah sempat disampaikan ya bahwa kerugian itu ditanggung sama pemilik dana selama tidak ada kelalaian dari mudharib. Nah, aku tuh mau tanya lebih dalam nih, sebenarnya apa sih batasan dari kelalaian dari mudharib yang menyebabkan mudharib itu juga bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi? Oke, pertanyaan dari Mas Majid sungguh bagus ya, bagus banget. Aku izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Yang ditanyakan Mas Majid adalah sebenarnya ada nggak sih dalil tentang mudorib yang tidak menanggung kerugian? Jawabannya itu ada. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya itu tidak halal menggabungkan antara akad pinjam dan dan jual beli dan tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminan. Nah, dari hadis ini kita bisa mengerti teman-teman bahwa jika terdapat jaminan dalam akad mudharabah, tentunya saja akan bertentangan dengan hadis tersebut karena ketika persyaratan kerugian harus ditanggung oleh satu pihak, yaitu pengolah atau mudorib. Itu akan menyebabkan pemilik modal tidak menanggung risiko kerugian apapun dan tetap mendapatkan keuntungan. Nah, sebagai sedikit informasi saja, hadis hadis ini yang saya telah sampaikan itu sudah dinyatakan dalam Sahih oleh Imam Albani. Wah, ternyata emang ada hikmahnya ya. Kalau kerugian itu ditanggung oleh pengelola, nanti pemilik modal nggak menanggung kerugian dan hanya mendapatkan keuntungan gitu. Jadi nggak ada keadilan gitu di sana. Iya, bener banget.
Nah, ya, kalian tahu nggak sih sebenarnya terkait mudharib yang menanggung rugi juga bertentangan dengan ijma ulama. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mutakasyar Al-Muwatta berkata pengelolaan mudharib menerima modal dan pengembangannya tanpa adanya jaminan kerugian. Kerugian ditanggung oleh pihak modal dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Dan jika pemilik modal mensyaratkan agar pengelola menanggung kerugian, maka akan merubahnya batal. Wah, bahkan penjaminan kerugian oleh mudorib bisa menyebabkan batalnya akad mudoroba ini ya. Jadi makin paham nih bahwa tujuan dari akad mudoroba ini memang untuk menciptakan kerjasama usaha yang paling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola modal. Nah, aku semakin yakin bahwa Islam itu memang indah, teman-teman. Karena detail akad seperti ini diatur gitu untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Wah, aku juga jadi keinget sesuatu nih. Jadi sebenarnya penjaminan kerugian ini kalau dijaminkan kepada mudharib itu bertentangan juga loh dengan Majma' Al-Fiqih Al-Islami dalam divisi fikih OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Di dalam keputusan Muktamar nomor 13 di Kuwait nomor 123 tahun 2021 yang berbunyi pengelola atau mudharib adalah pihak yang menerima amanah. Ia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian atau dana hilang kecuali ia melalaikan amanah atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi. Hukum ini berlaku untuk mudharabah fardiyah maupun mudharabah musyarakah. Hukum ini tidak berubah dengan dalil mengkiaskan dengan ajir musytarak. Nah, kira-kira begitu bunyinya, Jid. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan kamu di awal tadi. Jadi, ada beberapa kondisi di mana mudharib menanggung kerugian. Wah, aku baru tahu juga tuh, Mas Faro. Jadi kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal ya. Kecuali kerugian tersebut emang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan oleh pengelola atau mudorib. Yap, bener banget, Jid. Oke, teman-teman. Jadi kita udah dapat nih jawaban atas pertanyaanku tadi. Tapi masih banyak pertanyaan eh, yang ada di kepalaku nih, teman-teman. Sama penjelasan Mbak Akila tadi kan sempat disebutkan bahwa mudorobah itu ada dua, ada mudorobah muqayyadah, ada mudorobah mutlaqah. Nah, sebenarnya perbedaan kedua jenis tersebut apa sih? Oke, tadi kita sempat bahas mudorobah fardiyah sama mudorobah mustarokah. Namun perhatianku tetap nih teman-teman tertuju pada dua jenis tadi yang muqayyadah sama mutlaqah. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Akila. Oke, jadi aku coba jelasin ya. Jadi mudharabah mutlaqah ini adalah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh syahilul mal. Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis. Wah, kira-kira ada pembatasannya nggak? Apa bebas boleh semua bisnis dan investasi? Kalau batasannya sendiri sebenarnya mengikuti hukum aja. Selama tidak ada tidak digunakan untuk berbisnis sesuatu yang haram dan mendekatkan pada maksiat, maka boleh saja untuk digunakan. Wah, oke. Terima kasih penjelasannya Mbak Akila. Kalau yang muqayyadah gimana tuh? Kalau yang mukayoda itu jenis akad mudharabah yang memberikan syarat tertentu pada pengelolaan modal yang dilakukan oleh mudharib. Syarat ini biasanya merupakan jenis usaha atau investasi yang harus dilakukan oleh mudharib. Wah, aku jadi tahu nih berarti yang membedakan antara dua jenis tadi, yaitu pembatasannya. Oke, teman-teman. Aku makin penasaran nih untuk mendiskusikan akad ini lebih dalam. Oh iya, karena kita sebagai insan akuntansi, itu kan pasti berbicara mengenai perlakuan setiap akun ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih perlakuan-perlakuan khusus untuk akad mudharabah ini dalam kacamata akuntansi? Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian akuntansi. Bagaimana perlakuan dari sisi pemilik dana? Mungkin bisa diawali dengan menjelaskan secara singkat bagaimana pandangan akad mudharabah. Jadi secara garis besar mudharabah ini adalah akad kerjasama. Jadi bayangkan dua pihak, satu pihak kita sebut Rob Almal atau pemilik dana yang menyediakan modal secara penuh. Lalu pihak lain namanya mudharib atau pengelolaan dana yang tugasnya menjalankan usaha dengan modal tersebut. Keuntungan nanti dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, tapi poin pentingnya kerugian finansial itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana.
kecuali kalau kerugian ini terjadi karena mudharibnya lalai atau melanggar syariah. Ini beda banget dengan konvensional di mana risiko seringnya dibagi merata atau proporsionalnya dengan modal. Nah, ini menarik ya dari kacamata akuntansi. Berarti ada perlakuan khusus ya untuk si Rob Almal ini, karena kan mereka yang menanggung risiko utamanya. Ya, betul banget. Justru itu fokus kita pada hari ini. Peran Rob Almal ini krusial dalam penyelesaian akuntansi agar transparan dan sesuai prinsip syariah. Nah, mungkin Mas Majid bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik utama Rob Almal ini. Oke, tentu. Jadi ada tiga karakteristik utama yang perlu kita pahami dari sisi Sohibul Mal atau Robul Mal gini, Mas Faro ya. Yang pertama, mereka adalah penyedia modal penuh. Jadi mereka ini bertanggung jawab penuh untuk menyediakan modal. Bisa berupa uang tunai, aset non-kas, bahkan piutang yang dikonversi menjadi modal. Kedua, mereka adalah penanggung risiko keuangan. Ini yang saya sebut tadi. Semua kerugian usaha yang bukan karena klien mudorib ditanggung penuh oleh Rabbul Mal atau Sahibul Mal. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mereka punya hak atas bagi hasil keuntungan. Kalau usaha untung, Sahibul Mal berhak atas bagian keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Setelah dikurangi bagian mudorib tentunya. Dan yang terakhir, mereka tidak terlibat dalam pengelolaan. Meskipun pemilik modal, meskipun pemilik modal atau Sahibul Mal tidak boleh ikut campur dalam operasional harian usaha. Mereka percaya sepenuhnya kepada mudorib atau pengelola dana tadi. Wah, berarti ini mirip investor pasif gitu ya. Tapi kan tapi resikonya itu lebih besar pada modalnya. Betul banget, mirip, tapi dengan implikasi syariah yang kuat, terutama soal pembagian risiko kerugian ini. Itu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu nih, gimana perlakuan akuntansi untuk Rob Almal ini, karena ini yang sering bikin kita bertanya-tanya, bagaimana mencatat di buku perusahaannya sih? Baik, kalau dari sisi akuntansi, pencatatan bagi Rob Almal ini itu berfokus pada tiga hal utama, yakni investasi modal, pengakuan pendapatan bagi hasil, dan penanganan kerugian. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada pengakuan investasi modal. Nah, saat Rob Almal menyerahkan modalnya, itu dicatat sebagai investasi mudharabah. Misalnya, kalau modalnya kas, itu gampang saja pencatatan jurnalnya, yakni di debit ada investasi mudharabah sebesar uang yang diserahkan, lalu di kredit ada kas sebesar uang yang keluar. Nah, kalau modalnya aset non-kas, seperti persediaan atau bangunan, kita harus nilai dulu aset itu dengan nilai wajar saat diserahkan. Berarti di debit ada investasi mudharabah sebesar nilai wajar aset, dan di kredit ada aset terkait, contohnya ada persediaan, tanah, atau bangunan, sebesar nilai buku aset itu sebelumnya. Dan kalau ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku, kita catat sebagai keuntungan atau kerugian penyerahan aset. Berarti kalau saya menyerahkan persediaan lama yang sudah tidak terpakai itu dinilai ulang. Ya, betul banget, Mbak Akila. Kita pastikan nilainya objektif dan mencerminkan kondisi sebenarnya saat diserahkan. Lalu yang kedua itu ada pengakuan pendapatan bagi hasil. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama pemilik modal, kapan keuntungannya bisa diakui. Pendapatan bagi hasil ini diakui saat keuntungan usaha mudharabah itu sudah dihitung dan disepakati pembagiannya. Jadi bukan saat Hmm. kasnya diterima ya, bisa saja diakrual dulu. Nah, saat pengumuman keuntungan, nanti di debit akan ada piutang bagi hasil mudharabah kalau belum diterima uangnya. Lalu di kredit ada pendapatan bagi hasil mudharabah. Dan saat kas diterima, nanti di debit ada kas dan di kredit ada piutang bagi hasil mudharabah. Jadi, modal saya berkurang nih, langsung di pembukuan ya. Kalau usaha saya yang saya danai itu rugi gimana? Kalau rugi maka tidak ada bagi hasil. Jadi poin krusial yang membedakan dengan bunga pinjaman itu tetap harus dibayar meski rugi. Dan mungkin lanjut ke penjelasan ketiga, yakni perlakuan kerugian. Nah, ini bagian yang agak pahit tapi tetap harus dicatat. Kerugian yang terjadi di luar kelalaian mudharib ditanggung sepenuhnya oleh Rob Almal.
Kerugian ini akan mengurangi nilai investasi mudharabah. Saat pengakuan kerugian, nanti di debit akan ada kerugian investasi mudharabah, dan ini akan jadi beban di laporan laba rugi. Lalu di kredit ada investasi mudharabah, sebesar nilai investasinya yang berkurang. Berarti penting digarisbawahi bahwa pendapatan bagi hasil ini hanya yang tadi itu eh, pendapatan bagi hasil ini itu hanya diakui kalau usahanya benar-benar untung dan sesuai dengan prinsip syariahnya. Betul, dan yang penting mudharib tidak punya kewajiban untuk mengembalikan modal yang hilang itu, kecuali memang terbukti ada kelalaian dari pihaknya. Oke, jadi udah mulai tergambar jelas ya. Lalu bagaimana informasi ini ditampilkan di laporan keuangan dan apa saja yang harus diungkapkan oleh Rab Almal? Oke, jadi Rob Alma itu harus mengungkapkan informasi ini secara detail. Di laporan posisi keuangan atau neraca, investasi mudharabah ini itu akan disajikan sebagai aset. Lalu kalau ada piutang bagi hasil mudharabah yang belum diterima, itu disajikan sebagai aset lancar. Sedangkan di laporan laba rugi, pendapatan bagi hasil mudharabah tentu saja masuk sebagai pendapatan. Kalau ada kerugian investasi mudharabah, itu akan jadi beban atau penurunan nilai. Dan jangan lupa pada CALK atau catatan atas laporan keuangan, ini juga penting banget. Kita harus jelaskan detail akad mudharabahnya, mulai dari jumlah modal, nisbah bagi hasil, kondisi kerugian, dan semua informasi relevan. Tujuannya agar laporan keuangan itu transparan dan bisa dipahami dengan baik oleh semua pihak. Pemilik dana mencatat dana yang diserahkan sebagai investasi mudorobah. Kalau dana berupa kas dicatat sebesar jumlahnya, tapi kalau dalam bentuk aset non-kas berarti harus pakai nilai wajar saat penyerahan berarti ya. Kalau nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai buku, selisihnya itu diakui sebagai keuntungan tangguhan. Kalau lebih rendah, langsung dicatat sebagai kerugian. Dan investasi ini akan dikurangi kalau ada penurunan nilai sebelum akad dimulai. Tapi kalau penurunan nilai karena proses normal usaha diperhitungkan dalam pembagian hasil. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan dengan mengingatkan kembali apa sih peran utama mudorib ini dalam akad mudoroba dan kenapa akuntansi mereka itu punya kekhasan sendiri sih? Jadi intinya itu Mudharib itu adalah otak dan ototnya usaha. Mereka menerima modal dari Rab Almal untuk diinvestasikan oleh dan dikelola. Peran mereka sangat krusial karena mereka lah yang akan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan bisnis. Akuntansi mereka itu unik karena meskipun mereka mengelola modal orang lain, mereka juga punya hak atas bagi hasil keuntungan. Jadi prinsip transparansinya dan akuntabilitas itu sangat ditekankan di sini. Nah, benar banget. Dari sudut pandang akuntansi, ini bukan sekedar mencatat transaksi biasa, tapi juga bagaimana kita membedakan aset yang dikelola dengan aset pribadi mudharib, serta bagaimana keuntungan dapat dibagi secara adil. Nah, kalau begitu apa aja sih karakteristik utama dari seorang mudorib atau pengelola ini? Mungkin Mbak Delia bisa dijelaskan ya agar kita bisa lebih memahami posisi dari seorang pengelola ini. Sebenarnya itu ada 4 karakteristik penting dari seorang mudorib. Yang pertama, mereka adalah pengelola usaha, yang artinya mereka itu bertanggung jawab penuh atas segala operasional, mulai dari hulu ke hilir. Lalu yang kedua, mereka tidak menyediakan modal finansial. Modal itu dari Rab Almal. Mudorib menyumbangkan keahlian, waktu, dan tenaganya. Atau kita sebut shoot. Ketiga, mereka punya hak atas bagi hasil keuntungan. Inilah imbalan atas jasa pengelolaan mereka. Dan yang keempat, terakhir, ini penting karena mereka menanggung kerugian akibat kelalaian. Meskipun kerugian finansial umumnya ditanggung Rob Almal, jika kerugian itu terjadi karena mudori, lalai, atau tafid, atau menyalahgunakan dana, maka mudori pelah yang harus menyanggupinya. Oh, jadi kalau misalnya saya jadi
mudorib atau pengelola, terus usahanya rugi nih karena saya salah salah strategi, berarti itu salahnya itu rugi Rob Bulmal atau Sohibul Mal. Tapi kalau ruginya karena saya main-main nih dalam mengelolanya, berarti itu menjadi tanggungan saya gitu ya, Mbak Delia. Betul sekali. Itu garis pemisahnya dalam syariah. Nah, jelas sekali. Sekarang ini bagian krusialnya. Bagaimana perlakuan akuntansi bagi mudorib? Dari mulai menerima modal sampai nanti ada keuntungan atau kerugian. Oke, pencatatan akuntansi bagi mudharib berfokus pada pengakuan modal yang diterima, operasional usaha, dan pengakuan pendapatan bagi hasil. Yang pertama, pengakuan penerimaan modal. Saat mudharib menerima modal, ini penting. Modal itu tidak dicatat sebagai ekuitas mudharib karena itu bukan modal pribadi mudharib, melainkan dana milik Rob Almal yang sedang dititipkan atau dikelola. Jadi dicatat sebagai kewajiban atau akun titipan. Jadi kalau modal berupa kas, di debit kas sebesar jumlah yang diterima, sedangkan di kredit dana syirkah temporer atau akun sejenis yang menunjukkan dana pihak ketiga. Kalau modal aset non kas, kita nilai dulu asetnya dengan nilai wajar saat diterima. Di debit aset terkait, misalnya persediaan tanah, bangunan, sedangkan di kredit dana syirkah temporer atau mudharabah. Jadi bedanya dengan kalau saya pinjam uang di bank, itu kan bisa disebut utang kan ya. Kalau ini bukan utang, tapi semacam dana amanah yang harus saya kelola. Ya, persis persis dan benar ya, apa namanya, Mbak Delia. Jadi konsep ini persis banget dan lebih mengarah kepada dana amanah yang harus dikelola dan juga dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita masuk ke pencatatan operasional usaha. Ini mirip banget, teman-teman, kayak eh, akuntansi bisnis biasa. Jadi Mudorib akan mencatat semua transaksi operasional, ya baik itu mungkin saya sebutin bisa pembelian bahan baku, penjualan, biaya gaji, biaya sewa, dan lain-lain. Contohnya nih, kita membeli persediaan secara tunai, maka di debit kita akan menulis persediaan, dan di kredit kita akan menulis atau mencatat kas. Lalu ketika kita menjual produk tunai, produk secara tunai, di debitnya kita akan mencatat kas dan di kredit kita akan mencatatkan pendapatan penjualan. Nah, semua pendapatan dan beban ini nanti akan diakumulasikan untuk menghitung laba atau rugi bersih usaha. Nah, ini kan seperti proses bisnis pada umumnya gitu ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, itu ada pengakuan pendapatan bagi hasil. Nah, pendapatan bagi hasil bagi mudorib diakui kalau usahanya untung nih, teman-teman. Karena tadi kan sudah disebutkan oleh Mas Faro, kalau rugi tidak ada pembagian hasil gitu. Dan bagian bagi hasil mudorib sudah disepakati. Nah, ada beberapa kondisi teman-teman. Yang pertama yaitu saat pengumuman keuntungan dan bagi hasil. Jadi ini berlaku setelah laba dihitung. Jadi di debit kita akan mencatat beban bagi hasil. Nah, ini beban bagi usaha mudorobah yang akan dibagi ke sohibul mal dan juga mudorib. Lalu di kredit itu kita mencatat pendapatan bagi hasil mudorobah. Ini pendapatan untuk mudorib atas jasanya. Dan di kredit lagi kita menuliskan utang bagi hasil kepada mudorib. Kalau, nah ini catatan ya, ini kalau bagian mudorib belum diambil atau diterima. Nah, kondisi yang selanjutnya yaitu saat kas bagi hasil diterima. Nah, kalau udah diterima nih kasnya, maka di debit kita mencatatkan kas. Lalu di kredit kita mencatatkan utang bagi hasil kepada mudorib. Oke, berarti penting untuk diingat juga kalau usaha rugi, mudharib tidak dapat apa-apa. Beda dengan gaji bulanan, konsepnya profit sharing, loss bearing untuk Rob Almal. Kecuali ada kesepakatan jualah atau honor tetap, tapi itu di luar bagi hasil. Benar nggak, Mas Masjid? Benar banget, Mas Faro. Itu poin kunci yang menunjukkan keadilan dalam syariah. Oke, saya izin melanjutkan lagi. Jadi, kalau sekarang ini perlakuan terhadap kerugian, teman-teman. Ini momen krusial banget karena rugi gitu ya. Jika usaha rugi dan bukan karena kelalaian mudorib, maka tidak ada bagi hasil dan kerugian finansial. Nah, itu untuk mengurangi modal dari sohibul mal. Nah, mudorib
itu tidak perlu jurnal khusus teman-teman untuk mencatat kerugian ini. Dia hanya melaporkan tidak ada keuntungan. Tapi kalau kerugian itu terbukti karena kelalaian mudorib, maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, mudorib yang menanggungnya atau wajib menanggungnya. Misalnya nih teman-teman, langsung aja ke jurnalnya mungkin ya. Jadi kalau rugi misalnya dan disebabkan oleh kelalaian mudorib, maka di debit kita akan mencatatkan kerugian akibat kelalaian mudorib. Nah, ini dicatat sebagai beban atau kerugian mudorib. Lalu di kredit kita akan mencatatkan kas atau utang. Nah, kita mencatat utang ketika eh, kita belum membayar kepada sohibul mal seperti itu. Posisinya kita di sini adalah sebagai mudorib atau pengelola. Nah, terus gimana sih pembagian hasil usahanya? Kita harus ingat dulu bahwa kunci utama terletak pada nisbah, yakni rasio yang sudah disepakati sejak akad dimulai. Artinya, nisbah tidak boleh berupa angka, nominal, tetap, atau presentasi dari modal, melainkan proporsi laba yang nantinya bakal diterima masing-masing pihak. Jadi, secara syariah, ada dua skema yang diperbolehkan. Yang pertama, itu profit sharing, atau yang biasanya kita sebut sebagai pembagian laba setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Sehingga yang dibagi beneran laba bersih. Lalu yang kedua ada net revenue sharing, di mana pembagian dihitung sebelum biaya operasional alias laba kotor. Misalnya, nisbah 60/40. Antara Shohibul Ma'al dan Mudorib, jika modalnya 500 juta, lalu laba bersih bulan ini adalah 50 juta, maka Shohibul Ma'al menerima 30 juta dan Mudoribnya menerima 20 juta. Bila periode berikutnya rugi, kerugian hanya mengurangi proporsi modal Shohibul Ma'al, kecuali ada unsur kelalaian dari Mudorib. Dan dari sisi laporan keuangan, PSAK 105 meminta agar transaksi mudharabah tercermin secara jelas. Sohibul Ma'al mencatat dana yang ditempatkan sebagai investasi mudharabah pada sisi aset. Nilainya bisa diukur pada biaya perolehan ditambah hak laba yang belum diterima. Sementara mudharib mencatat dana yang dikelola sebagai dana syirkah temporer pada kewajiban jangka panjang. Lalu mengakui utang sebagai hasil di kewajiban lancar ketika nisbah sudah jatuh tempo tetapi belum dibagikan. Dengan model ini, posisi keuangan kedua belah pihak tetap transparan dan terpisah dari transaksi konvensional. Lalu jangan lupa detailnya harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Minimal entitas wajib mengungkap jumlah dana mudharabah yang masih outstanding, kebijakan nisbah serta dasar perhitungannya, pengisian kerugian bila ada indikasi penurunan nilai, jadwal distribusi bagi hasil, dan risiko signifikan seperti konsentrasi pada satu proyek besar. Transparansi semacam ini bukan hanya memenuhi ketentuan PSAK 405 dan Fatwa DSN MUI, tapi juga membangun kepercayaan investor serta memastikan kepatuhan terhadap regulator seperti OJK. Wah, dari tadi kita udah belajar nih teman-teman tentang distribusi keuntungan dan penyajian. Tapi kayaknya kita belum tergambar nih kalau kita belajar cuma dari teori-teori dan definisi-definisi aja. Nah, kira-kira ada nggak sih contoh dari implementasi akad mudharabah ini supaya pemahaman kita nih lebih kuat lagi gitu loh teman-teman. Nah, jadi sekarang aku kasih contoh sebuah tadi kasus yang simpel ya. Misalnya, Bank Syariah A memberikan modal mudharabah 50 juta kepada toko sembako. Keuntungan dari usaha nanti dibagi sesuai kesepakatan, yaitu 50% untuk bank dan 50% untuk toko sembako. Setelah 1 tahun, toko sembako memperoleh laba bersih sebesar 20 juta dengan perjanjian 50-50, maka bank mendapatkan laba 10 juta dan toko sembako juga mendapatkan laba 10 juta. Dalam pembukuannya, bank akan mencatat modal yang diberikan sebagai investasi mudharabah dan laba yang diterima sebagai pendapatan bagi hasil, sedangkan toko sembako akan mencatat dana yang diterima sebagai dana syirkah temporer dan bagian laba yang harus diberikan ke bank sebagai kewajiban bagi hasil. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Kira-kira ada lagi nggak ya contoh lainnya?
Ada dong pastinya. Jadi aku punya contoh di sini. Yang pertama ada bank syariah. Bank syariah memberi sebuah bank syariah itu memberikan modal mudoroba itu sebesar 80 juta kepada pengusaha batik. Keuntungan nanti akan dibagi 60 untuk bank dan 40 untuk pengusaha batik. Setelah 6 bulan berjalan, usaha batik memperoleh laba bersih sebesar 30 juta. Dengan perjanjian 60/40 yang telah disepakati di awal, maka bank mendapatkan laba sebesar 18 juta dan pengusaha batik mendapatkan laba sebesar 12 juta. Dalam pembukuannya, bank akan mencatat penyerahan dana sebagai investasi mudoroba. Keuntungan diterima sebagai pendapatan bagi hasil, sedangkan pengusaha batik akan mencatat penerimaan dana sebagai dana syirka temporer. Pembagian laba yang harus disetorkan ke bank sebagai kewajiban bagi hasil. Dengan kerjasama yang adil dan sesuai syariah, usaha dapat berjalan lebih berkah dan saling menguntungkan. Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar mendalam ya teman-teman. Dari akad sampai perlakuan akuntansi, semua diatur dengan detail. Bahkan tadi kita juga udah sempat membahas 2 studi kasus gitu teman-teman. Nah, itu pastinya akan memperdalam pemahaman kita. Tapi mungkin pembahasan tadi atau studi kasus tadi itu menjadi pembahasan akhir dari ngasik atau ngobrol asik nih teman-teman. Ya, sayang banget nih, teman-teman. Semoga podcast ini bisa jadi referensi dan tambahan penambah pemahaman buat teman-teman semua. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.